harta benda yang kita bisa menggunakan untuk ibadah, nah itu haja yang untung, itu haja yang bisa kita ambil. Lain pada itu dunia ini menyusahkan, baik kita sebelum mati apalagi sesudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masalah hadza pasal. Ringkasnya, kalau engkau mau merenungkan, kalau engkau mau memikirkan dengan akal engkau, maka engkau mengetahui bahwa dunia itu tidak bakal kekal, bahwa dunia itu tidak bakal kekal, dan manfaatnya, faidahnya dunia tidak akan dapat mengimbangi bahayanya. Bagaimanapun besarnya keuntungan dunia, apabila itu dilarang oleh Allah dan kita langgar, kita lakukan, bagaimanapun manfaatnya kada seimbang, sepadan dengan bahayanya. Sebagaimana kita ketahui, contohnya Allah melarang manusia untuk melakukan riba umpamanya. Bagaimanapun untungnya riba, bagaimanapun nyamannya itu riba, tapi bahayanya kada sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Berapa untungnya orang yang melakukan riba itu, tetapi azab yang akan diterimanya kada sesuai. Serta tuntutannya dunia seperti payah badan. Orang yang bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan hasil daripada dunia, berapapun yang ia dapat, umpamanya ia dapat keuntungan dunia itu satu hari 10 juta, itu pun kada sesuai juga dengan apa yang ia habiskan daripada tenaganya, dengan apa yang ia korbankan daripada waktunya. Kita mencari dunia, dapat sehari 100 juta, tetap kada sesuai, tetap kada seimbang dibanding dengan waktu yang kita buang untuk dunia itu. Karena waktu, umur yang kita berikan untuk dapat 100 juta itu, kayak dinilai umur itu lebih daripada 100 juta harganya. Nah, jadi apapun perbuatan dunia ini, keuntungan dunia ini kada sesuai dengan pengorbanan, dengan pengeluaran yang kita berikan. Jadi rugi. Kada sedikit dalam Al-Quran Allah menerangkan, dalam hadis-hadis Rasul menerangkan bahwa bahwa waktu itu adalah modal yang paling besar. Tidak ada yang untung mengorbankan umur kecuali untuk ibadah kepada Allah, kecuali untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah sangat besar ganjarannya, sangat besar nilainya. Kita ambil contoh
apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sembahyang sunat witir, witir serakaat, witir satu rakaat memakan waktu kita anggap 3 menit. Itu Allah memberi ganjaran kepada kita lebih mahal daripada dunia ini dan isinya. Nah, cuma 3 menit. 3 menit kita korbankan, kita berikan waktu kita untuk Allah. 3 menit kita berikan waktu masa kita untuk ibadat kepada Allah. Itu Allah hargai, Allah ganjar dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, coba kalau kita bekerja untuk urusan dunia dengan waktu 3 menit, apa yang kita dapatkan? Ini kita hidup jadi tukang turi, jadi petani, jadi tukang kabin, jadi supir, jadi pedagang, jadi pegawai. Waktu dengan 3 menit, nah apa yang kita dapat? Kada apa-apa. Tapi kayak kita gunakan umur kita, waktu kita 3 menit itu untuk ibadah kepada Allah, ganjarannya itu Allah berikan dunia dan isinya. Dan ganjarannya kada bakal lawas kita dapatkan. Bisa kita dapatkan besok, bisa kita dapatkan besoknya, bisa kita dapatkan bulan kaina, paling lawas 50 tahun umpamanya. Tapi yang kita dapatkan itu dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Apalagi orang yang sudah umur 70 tahun namanya, umur sudah 75 tahun, paling 5 tahun dapatkan ganjarannya. Nang 3 menit tinggal sembahyang witir tadi, nah Allah janjikan dunia dan isinya lebih baik daripada itu. Allah berikan kalau ingin mau sembahyang witir. Itu contohnya witir. Nah, kalau kita dunia ini, manfaat dunia itu kada seimbang lawan yang kita buang. Umpamanya kita bermotor, anak ke Banjarmasin, ongkos motor berapa, sedangkan keuntungan yang didapat itu cuma 5.000. Kita nih ke Banjarmasin ambil barang yang untungnya 5.000 rupiah, sedangkan ongkos motor berapa ke Banjar, ongkos minyak berapa, tenaga berapa. Nah ya kayak itu. Namun yang pintar kada mau. Bila orang bungul mau. Arti bungul itu apa? Orang kada bakal. Ke Banjar seharianan untungnya 5.000, ya tadi duta minyak. Nang nyaman, nang parak, nang berapa menit ada untung puluhan juta, nya kadang gawi. Nah itu orang kada pintar ngarannya. Makanya tadi jar Imam Ghazali, amun angka mau merenungkan dengan akal. Ngalihnya tuh banyak kada bakal kita nih, banyak kada bakal. Aku membuang waktu berhari-hari dan manfaatnya tidak akan dapat mengimbangi bahayanya serta tuntutannya. Dunia ini seperti payah badan. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lapah lah, ada lapah. Sunat subuh itu 2 rakaat, paling 3 menit 4 menit tuntang 2 rakaat sunat subuh. Tapi kaina Allah mengganjar dunia dan isinya, ganjarannya. Namun orang pintar itu nyata sudah digawinya, menjanjikan ini Allah dan Rasul, kada betah ingkar janji. Umpamanya kita yang dijanjikan orang, ujar orang, ikan manusia yang menjanjikan nih, manusia menjanjikannya orangnya manusia, anggaplah orang kaya, orang sugih.
Dia orang sugih itu yang besuhakan hari ini motor ko 5 buah suruh besuhakan motor, tapi upahnya sebuah tuh 100 juta ya mau upah, jadi 5 buah setengah miliar upahnya membasuh motor, setengah miliar upah membasuh motor 5 buah. Tapi ujar orang sugih ini kayaknya 20 tahun hanya aku bayar, 20 tahun hanya aku bayar, aku nggak kita. Ini manusia aja menjanjikan nih, manusia orangnya sangat kaya raya, ujarannya itu besok akan hari ini motor ko 5 buah, sebuah 100 juta ya mau beri, 5 buah setengah miliar, tapi kini aku bayar 10 tahun akan datang. Mau kita menggawin itu, jangan 100 juta yang bisa mau. Nah itu hanya manusia yang menjanjikan, dan 5 buah itu memang dibasuh saling lapahan, 10 tahun lagi pulangnya dibayar, tawarkan jamnya itu banyak na akun, orang tua yang bisa akun, sudah mau 60 ya bisa akun lu motor 5 buah sehari, sebenarnya anak ini duitnya gue mati dengan cucu. Nah itu manusia menjanjikan, tapi kalau Allah dan Rasulnya menjanjikan sembahyang itu 2 rakaat saja nilainya kada kau dihitung miliar lagi, dan sewaktu-waktu bisa isok bisa kita ambil, kada mau juga kita. Nah itu menunjukkan akal kita ini memang kurang. Kalau kita mati isok dapat kan sudah, kita mati bulan dudik dapat sudah ganjarannya, ada melanggar 10 tahun. Nah, orang menuntut ilmu setiap huruf yang inya baca lain lambar, setiap huruf yang kita baca nih kita menuntut ilmu itu dinilai pahala 10 oleh Allah, 10 pahala itu kada kau dinilai lawan duitnya berapa, 10 juta kali cukup membayar 10 juta. 10 huruf yang kita baca, 10 huruf yang kita lihat daripada ilmu agama nih, itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan, bisa 10 bidadari, bisa lapah lagi itu bisa 10 huruf itu kan ada lapahnya. Nah itu akhirat. Dan isyak bisa kita ambil kita mati hari ini. Berbeda berlainan dengan dunia tadi, awak uyuh hasilnya kayak tutupan sudah, sibuknya hati mengenai dunia, sibuk hati memikirkan itu muka barang, mikirkan kayak apa barang dicari supaya payu, pilih ini pilih itu pilih ini kada payu dijual, ini lang payu lang kayak ini, sibuk hati. Kelihatan pada barang sembahyang nggak ada husuk, ada kata kabar husuk mikiran barang yang pajang itu orang nggak ada barangnya, kayaknya mikir barang sampai kayak apa buang cara menjualnya, payu jual kah ini, untung jual kah ini, sibuk hati mengenai dunia. Nanti di dalam dunia, di akhirat kalinya siksa yang pedih, awak sudah uyuh dalam dunia, untungnya kada seberapa. Di akhirat kita disiksa pulang. Kenapa disiksa? Karena waktu mencari dunia tadi banyak melanggar hukum-hukum Allah. Sekurang-kurangnya banyak melanggar yang dianjurkan Allah, yang sunat-sunatnya. Hisab yang lama di akhirat lawas dihitung, menghadang giliran. Hisab yang lama di akhirat yang tidak akan tertanggungkan olehmu. Berpemiliar manusia terkumpul di padang mahsyar itu, dihisab tuh lingkungan, dihitung, menghadangin itu pun saling lawasan, kada ada orang menjual napa-napa, jangan makan minum, menyayang menjual duitnya kada ada jual bersama.
Banyak manusia di akhirat itu dijelaskan, sudah aku bedakan neraka mati kalau lawasan mahadang ini, nah banyak langkah itu. Mahadangi lawas giliran sedang dihisap, amun dihisap pada tahun itu juga selamat juga, banyak sudah putus asa, dia sudah ke neraka mati pada dihisap lagi gini. Nah banyak kayak itu manusia di akhirat tuh, daripada saking huru haranya menunggu giliran itu, hanya menunggu gilirannya sudah lapar. Maka apabila engkau telah mengetahui semua itu, tentu engkau zuhud kepada kelebihan dunia. Kelebihannya ini yang maulah kita masalah tentang kelebihan dunia, sehingga engkau tidak mau mengambilnya. Kalau kita tahu risikonya, kita kadang mengambil yang lebihan itu, kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Nah, dunia harta benda yang kita bisa menggunakan untuk ibadah, nah itu aja yang untung, itu aja yang bisa kita ambil. Lain pada itu, dunia ini menyusahkan, baik kita sebelum mati apalagi sesudah mati. Jadi kita mesti mempelajari kayak apa dunia ini supaya jadi ibadah, kayak apa dunia yang kita diberikan Allah nih supaya menjadi ibadah semuaan. Kita itu perlu belajar. Pakaian yang kita pakai supaya jadi ibadah, rumah yang kita diami supaya jadi ibadah, kendaraan yang kita tunggangi supaya jadi ibadah, semuaan jadi ibadah. Nah itu bermanfaat dunianya, itu selamat. Mencelaka itu dunia banyak diisi, tapi kadang untuk ibadah, apalagi digunakan untuk maksiat, nah ini lapah lagi. Kecuali apa yang diperlukan untuk beribadah kepada Tuhan engkau. Juga engkau meninggalkan bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat. Nah, kita berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, jangan dengan dunia. Jangan apa-apa yang ada di dunia ini adalah merupakan satu kenikmatan. Kita akan menjadi orang yang beruntung kalau kita sudah menganggap kenikmatan itu pada waktu ibadah. Pada waktu ibadah. Bila kita menganggap bahwa lezatnya kita, nikmatnya kita saat kita ibadah, nah itu kita pacang mantap tuh. Itu nang hebat. Buktinya apa? Buktinya apakah kita yang sudah lezat dengan ibadah kita, sudah nikmat dengan ibadah kita? Apakah bujur kita menjadikan kenikmatan di dalam ibadah? Nah, buktinya nyamannya kita guring itu kayak apa? Guring nyaman, nyamannya berkumpul orang-orang yang disayangi itu kayak apa? Jadi begitu Allah memanggil melalui suara muazzin, tinggalkan semuaan itu, kita lebih nyaman menghadap Allah. Nah ini bukti bahwa kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Kayak apa aja nyamannya makanan, kayak apa nyamannya pakaian, kayak apa aja hebatnya kendaraan, tapi bila itu sudah bertentangan dengan ibadah, kita tinggalkan, kita mengutamakan ibadah. Nah itu tanda-tanda kita akan mendapatkan nikmat dalam ibadah. Kita akan mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Anak mengetahui kayak apa diri kita dikubur, nyaman kadanya. Kayak apa anak mengetahui diri kita nyaman kadanya di padang mahsyar. Lihati ibadah kita wah ini. Bila kita nyaman ibadah, nyaman tuh dikubur kena. Bila kita berpaksaan beribadah, berpaksaan juga kena dikubur itu. Nah karena ibadah itu cermin daripada hari akhirat.
Orang yang nyaman sembahyang, nyaman berzikir, nyaman menuntut ilmu, tuh dikubur kacang kayak itu juga, ini nyaman juga kayaknya. Di padang mahsyar bakal nyaman juga. Agar bisa sampai ke surga, tempat kenikmatan abadi di sisi Tuhan semesta alam. Tuhan yang merajai segala makhluk, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak perlu kepada makhluknya, Tuhan yang tidak berhajat kepada makhluknya, Tuhan yang sangat pemurah. Dan engkau tahu bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Katakan itu, masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka. Jangan hendak mencari kesenangan masyarakat. Habis kita diri, habis umur, ada dapat kesenangan masyarakat itu. Jangan hendak berpikir memuaskan masyarakat. Jangan hendak berpikir menyenangkan masyarakat, sehingga hukum-hukum Allah jadi disampingkan. Jangan, karena masyarakat itu akan memenuhi janjinya. Masyarakat itu anak, bini, tetangga, kawan, masyarakat Anda akan memenuhi janjinya. Masyarakat yang berbeda sayang lawan kita, yang berbeda cinta lawan kita, kita mati tinggalkannya juga, tinggalkannya. Itu bukti kada memenuhi janjinya. Jadi saya sadangi, jangan urus masyarakat itu, diri seorang yang diurus. Orang habis-habisan bercari berduit, sedang meninggali anak bini, kada pintar itu, madakan kada pintar. Siang malam berusaha, buyu-buyu awaknya pada cari akan anak bini. Kenapa buyu-buyu awak mengorbankan diri menjadi anak bini? Inya kadang menepati janji lawan seorang kaina. Anak bini itu ada yang maharagu Allah Ta'ala alahan pada seorang lagi. Berpintar-pintar bisa-bisa seorang meninggali anak bini ini. Wah, pak iyanya kayak ini jadi Tuhan itu. Tuhan sarik beneran itu orang tuh yang bilang mati nenggali anak ini, nenggali bini. Tuhan sarik gitu, aku kadang gak gitu kan, nama wajahnya tuh aku kalau ikan ada, ikan urus diri ikan aja. Nah Tuhan marah kalau kita hendak marah berarti gangguan Tuhan tuh. Itu gangguan Tuhan pang beri makani manusia, beri makani anak kita, beri makani itu gangguan Tuhan. Ada gangguan kita hendak marah berarti bercari habis-habisan. Sagan anak, sagan bini, Tuhan marah itu. Tuhan memberi akan mengizinkan kita meninggali anak bini agar mereka jangan mengemis, itu aja. Jangan mengemis, tinggalinya harta benda, jangan jadi pengemis, jangan jadi orang minta-minta. Nah, jadi masyarakat bukan artinya orang lain, anak bini tetangga keluarga itu masyarakat. Bahwa masyarakat itu tidaklah memenuhi janji mereka, dan mereka lebih banyak membuat kesengsaraan daripada memberikan pertolongan. Masyarakat itu banyak menyusahkan daripada memberikan pertolongan terhadap apa yang menjadi perhatian engkau, yakni kehendak beribadah kepada Allah Ta'ala. Di masyarakat ini lebih banyak mengganggu untuk ibadah kita daripada menolong. Janganlah engkau bercampur baur dengan masyarakat kecuali dalam hal yang ada hubungan dengan kewajiban Anda. Ayo kita bergaul masyarakat sekedar kita menunaikan kewajiban kita, karena mereka ada punya hak pada diri kita. Jangan putus sama sekali lawan masyarakat. Bergaullah tapi sekedar mereka dapat hak pada kita.
Jangan sampai kita mengorbankan segala-galanya untuk masyarakatnya itu nang salah. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Ambillah manfaat apa yang menjadi kebaikan engkau dari mereka. Nah, waktu kita berkumpul dengan masyarakat, senangkanlah mereka, gembirakanlah hati mereka, untuk dapat pahala. Pahala yang kada terkira, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang beriman. Dan jauhilah apa yang merugikan engkau. Bila dalam pergaulan itu kepada masyarakat terus sudah timbul hal-hal yang merugikan iman kita, merugikan diri kita, nah tinggalkan. Carilah teman yang tidak merugikan engkau, cari kawan yang kada merugikan, dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada akan pernah menyesal bila melayani Allah. Tapi kalau kita melayani orang lain, kita bisa menyesal. Carilah teman yang tidak merugikan engkau, dan engkau tidak akan menyesal telah melayaninya, yaitu Allah. Tentramkanlah hati engkau dengan kitabnya Al-Quran. Kalau hati kita sedang kada nyaman, hati kita sedang gelisah, ambil kitab Allah Al-Quran. Kalau kada paham Al-Quran, cari orang-orang yang paham Al-Quran, dekatlah dengan mereka, berparaklah dengan mereka, niscaya akan ada ketentraman di hati. Kalau kita kada bisa tentram dengan Al-Quran karena kita kada mengerti Quran yang cuma apa artinya, cari orang-orang yang paham Al-Quran, cari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, berparaklah dengan mereka itu, niscaya kita akan dapat ketentraman juga. Dan selalulah berbakti kepadanya. Niscaya Allah senantiasa menenteramkan hati engkau dalam segala keadaan, dan engkau bakal melihat segala kebaikan kebagusan serta anugerah darinya Allah. Juga engkau akan menemukan pertolongan Allah setiap kali engkau menghadapi mara bahaya di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita sudah melayani Allah, sudah berkhidmat kepada Allah, sudah jinak dengan Al-Quran, Allah akan selalu bersama kita di dunia dan akhirat, selalu membela kita dunia dan akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu haitsu tajahta. Artinya, jagalah keagungan Allah. Jagalah keagungan Allah. Artinya apa? Yang dipardukan Allah laksanakan, yang dilarangnya jauhi. Niscaya engkau menemukan pertolongan Allah dimanapun engkau berada. Itu sudah jaminan dari Allah. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Allah kada akan menyia-nyiakan pelayannya. Selama kita melayani Allah, selama kita berkhidmat kepada Allah, Allah akan selalu ada pada kita. Engkau mengetahui pula bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jahat, itu syaitan. Syaitan diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia, menghalangi manusia, agar manusia itu bisa waspada, agar manusia mendapat pahala yang banyak karena memerangi syaitan itu. Syaitan selalu siap memusuhi Anda. Dan syaitan ini banyak mempunyai pasukan tentara. Kada sedikit tentara-tentara syaitan bertebaran di mana-mana, termasuk di rumah kita.
Orang jaranglah takutan lawan syaitan. Nah, orang banyak takutan lawan hantu. Padahal hantu itu kan nabalapai paling menindih guring tindihinya. Tapi kalau syaitan ini bisa mengambil iman kita, syaitan ini bisa merusak akidah kita, tapi jarang orang takutan lawan syaitan. Rumah itu bahantu ya, mati kebanyakan orang guring di situ. Nak menjual kan bisa ada payuk, orang tahu pada bahantu. Tapi memang rumah itu banyak setannya, kada peduli. Guringnya man di situ, semuanya man. Dan setannya saling banyakan. Orang banyak ada takutan lawan setan, dan takutan lawan hantu. Bahwa syaitan itu makhluk yang paling jelek. Syaitan selalu siap memusuhi Anda 24 jam kada perai. Syaitan ini. Karena itu lindungilah diri engkau, lindungkanlah diri engkau kepada Tuhan engkau yang Maha Kuasa. Tuhan hanya engkau melindungi kita daripada syaitan ini. Kenapa? Karena syaitan itu ampun Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala kawa menyetilnya, menang lain kada kawa. Lagi dapat mengalahkan anjing syaitan yang dilaknati ini. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya. Syaitan ini berduduk di atas hati kita. Duduk di atas hati kita. Syaitan nilai lain banyak juga. Ternyata syaitan duduk di atas hati kita. Ujar Nabi, setiap manusia itu ada syaitan di dalam hatinya. Gak sahabat pian wahai Rasulullah, apapun ya Nabi, ada syaitan di hatiku. Tapi syaitanku masuk Islam, ini gak ada. Itu aja masalahnya. Nah, syaitan yang duduk di hati kita inilah yang membisiki kita macam-macam. Itu ini dibisikinya. Dan kada lain yang dibisiki syaitan itu adalah pasti maksiat. Walaupun pina kaya taat modelnya, tapi ujung-ujungnya maksiat. Janganlah engkau lengah dari tipu daya dan perangkapnya lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan yang dalam hati kita, kalau kita berzikir, kalau kita ingat Allah, kalau kita membaca salawat, kalau kita mendengar pengajian, syaitan ini diam, kada aktifnya, kada aktif. Tapi bila kita ada berzikir, bila kita sibuk apakah aktif pulangnya, pulang syaitan ini. Nah, membisiki macam-macam pulang dalam hati kita, nasakan maksiat, nasakan kada kasarian. Kita bila berzikir, hilang pulanginya. Makanya anak sembahyang itu disuruh apa? Azan. Azan itu fungsinya bukan hanya memberitahu masuk waktu kada, tapi fungsi azan itu yang lebih penting adalah mengusir syaitan, mengaktifkan syaitan yang selalu bergerak di dalam hati. Karena dengan adanya kita Allahu Akbar, syaitan diam. Dia mengatakan lari. Tambah pulang, Allahu Akbar, makin jauh inya lari. Nah, jadi fungsi azan walaupun sembahyang sorangan, kita dituntut untuk azan dan qamat supaya sembahyang kita jauh daripada bisikan syaitan. Ini bukan hanya sorangannya harus banggin. Bang itu dilanggar, bang ini kadanya macam itu. Bang itu bujur aja untuk masuk waktu, tapi yang lebih penting fungsi azan mendiamkan syaitan supaya sembahyang kita tenang. Jadi syaitan kadang alih diurus. Bila kita Allahnya mati, bila kita diam hidup. Nah, ini kalau hendak manusia syaitan kan itu ada terlalu sulit. Lalu mengusirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah Anda memperdulikannya, jangan terlalu risau lawan syaitan.
Dalam hati kita ada bisikan untuk maksiat. Nah itu maksiat nih, ucapan Allah berapa kali? 66 kali. Kita ini hendak maksiat atau hendak bagawi yang gak ada manfaatnya. Hendak maksiat itu bujukan syaitan, hendak berbuat yang gak ada manfaat, membuang-buang duit kata karuan, itu bujukan syaitan. Bahwa berzikir Allah, 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 Allah dalam hati aja 66 kali. Bakuran kan ada kehendak maksiat tadi, bakuran kan ada kehendak beranian tadi. Bila kada bakurang berarti lain syaitan yang tadi hendak bisa nafsu. Bisa nafsu. Kalau dari syaitan kehendak itu bisikan tadi mesti mundurnya lawan 66 kali Allah itu. Janganlah engkau memperdulikannya sebab ia merupakan gangguan inting. Syaitan itu inting, gangguannya. Jika engkau memang benar-benar memiliki kehendak kuat untuk menjadi laki-laki sejati. Dan syaitan itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya syaitan itu tidaklah mempunyai kekuasaan. Artinya kada kau menggoda, syaitan itu kada kau merusak, kada kau membujuk atas orang-orang yang benar-benar beriman dan pasrah diri kepada Allah Tuhan mereka. Nah, kalau kita orang beriman dan selalu zikir kepada Allah, syaitan kada kau berdayanya, gumpas. Makanya tadi bila hendak mengada kekaruan nih hati nih bahwa berzikir 66 kali. Ada yang mengatakan 66 kali itu langsung aja Allah 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 66 kali. Ada mengatakan 33 cuma berait 2 Allahu Allah sanapas Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 66 ya jadinya. Kalau 33 aja berait 2 Allahu Allah sanapas sanapas sanapas. Nah itu syaitan kayak apa jaharannya mundur dapatnya itu. Bila kita hendak maksiat yang berasal dari bisikan syaitan hilang kada ada lagi asal bujur-bujur dari syaitan. Betul sekali perkataan Abu Hazim ketiga berkata, apa dunia itu? Apa iblis itu? Artinya kada susah kita menghadapi godaan dunia, kada susah kita menghadapi godaan iblis, kada susah. Adapun dunia, apa yang telah lewat adalah bagaikan mimpi. Nang nyaman hari semalam, kada terasa lagi hari ini. Jangankan nang semalam, nang malam tadi, bisukan tadi, kada terasa lagi sudah ini nyamannya. Dan apa yang tinggal hanyalah lamunan. Sedangkan syaitan, maka demi Allah, ia dituruti kehendaknya, tetapi tidak bermanfaat, dan ditantang tapi tidak membahayakan. Nah, syaitan itu kan apa-apanya dituruti bisikannya nggak ada manfaatnya, kita tantang bang kan membahayakan kita. Nah jadi untuk melumpuhkan syaitan kan ada lain pada kembali kepada Allah yang menciptakan syaitan itu. Allah yang akan melindungi diri kita daripada godaan dan bujukannya. Nah, ingat situ adapun tahu akan kebuduhan nafsu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أشركنا وما أعلنا وما أشركنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.